Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, saya ucapkan di hari ini Selasa 18 hari bulan Februari 2025, malam 19 Sya'ban. maaf malam maaf malam ke-20 Sya'ban 1446 Hijriah. Nggak kerasa ya, bentar lagi kita udah masuk bulan Ramadan 1446 Hijriah. Rasa-rasanya kan baru banget kemarin kita menyambut bulan Ramadan. Baru banget kemarin kita Lebaran, Idul Fitri ya, Idul Adha. Udah bulan Ramadan lagi. Udah bulan Syawal lagi. Gak kerasa. Udah Lebaran haji lagi. Ada hari raya kurban lagi. Masya Allah ya, begitulah waktu, gak kerasa ya teman-teman semuanya. Saya cuma ada beberapa hal yang menarik pembahasan kita pada sore hari ini teman-teman ya. Yang pertama tentang sebenarnya gini ya teman-teman ya, saya itu ya, ketika memandang sosok ya, saya udah ungkapkan posisi saya tuh di TikTok ya, tapi nggak apa-apa saya sampaikan lagi. Posisi saya berkaitan dengan posisi saya berkaitan dengan Lugahon Tambunan lebih tepatnya, yang menahbiskan dirinya sebagai nabi dan rasul ya, nabi Kristen dan rasul Kristen. Saya jalan ini yang saya pilih gitu, jalan kemanusiaan yang saya pilih. Nggak apa-apa gitu loh, saya memilih untuk memanusiakan beliau ya, meskipun saya tahu nabi dan rasul itu adalah sosok orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada dirinya sendiri, kemudian kepada umatnya ya. Rasul itu sudah pasti nabi, tapi nabi itu belum tentu rasul, karena yang melantik rasul itu adalah Allah. Yang melantik orang itu sebagai nabi juga Allah ya. Allah melantik Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib ya, dan Nabi Isa ibnu Maryam sebagai nabi itu adalah Allah. Nabiullah Isa ibnu Maryam dan Muhammad ibni Abdillah Sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai rasul juga oleh Allah gitu loh. Dan tidak ada nabi lagi setelahnya gitu loh. Jadi bukan dia yang mengangkat diri sebagai nabi atau ada orang yang mengangkat sebagai nabi, tapi Allah yang mengangkat langsung. Makanya saya bilang, kalau keberatan dengan statement tadi, solusinya satu, gugat Allah Subhanahu wa taala yang melantik Isa ibnu Maryam atau Jesus sebagai nabi dan rasul utusan Allah, dan Muhammad ibni Abdillah Sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul Allah, ya gugat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Simple. Karena yang mengangkat adalah Allah, bukan orang. Nah, masalah nabi dan rasul baru Kristen Lugahon Tambunan ini, ya saya bilang terserah kepada yang Kristen mau mengakui dan menerima kenabiannya dan kerasulannya, itu silahkan. Kalaupun mau menolak pun itu silahkan juga
urusan pribadi mereka. Yang jelas beliau adalah manusia yang selayaknya kita manusiakan, bukan untuk kita musuhi hanya gara-gara ada perbedaan yang mencolok. Itu kalau saya. Karena barang siapa ingin dimanusiakan, maka ia harus pandai memanusiakan orang. Ya. Barang siapa ingin dimanusiakan, maka ia harus pandai memanusiakan orang. Tapi kalau barang siapa tidak ingin dimanusiakan, maka ia pun juga akan tidak dimanusiakan oleh orang. Itu aja rumus saya. Simple. Kenapa? Karena saya percaya dengan yang namanya hukum konsekuensi. Termaktub dalam Quran surah Al-Zalzalah. Ya, fama contoh kasusnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebentar ya. Oke, welcome back. Kembali lagi kita. Jadi itu teman-teman. Itulah namanya the law of consequence, hukum konsekuensi gitu. Ya. Kita memang gak bisa pungkiri ya, kalau memang ada aja orang yang, kalau saya sih mengatakan gini ya, saya selalu secara psikologis memang orang seperti itu ya, saya selalu bilang mengidap dua penyakit. Yang pertama, narcissistic personality disorder, gangguan kepribadian narsistik. Dan yang kedua adalah megalomania, selalu ingin meninggikan dirinya dan menganggap orang lain hina gitu loh. Saya ketika mendengar Nabi dan Rasul dan tanda kutip Luga Tambunan ini bercerita tentang ini, tentang itu, saya ya iyakan aja. Karena percuma juga mau mengcounter, apalagi memaki beliau dengan kamu jangan banyak tipu kamu ya. Kamu jangan banyak tipu di sini. Percuma. Mau dikasarin bagaimanapun dia akan lebih kasar lagi teman-teman. Pertanyaan saya, kenapa kok ada, saya juga baru tahu, kaget loh, ada Nabi dan Rasul tapi ucapannya sekasar itu loh, yang alat kelamin keluar ya, bahasa binatang keluar, selangkangan keluar. Aduh, mak, sekotor itu, sekasar itu mulutnya. Padahal kalau teman-teman Kristen tanya, adakah terang Kristus di dalam Luga Tambunan? Gak ada. Kenapa gak ada? Ya karena perbuatan teman-teman sendiri yang tidak memaklumi itu. Ya, kalau ditanya, Luga, kamu kapan bertobat? Dia gak akan bertobat sebelum teman-teman itu bersikap baik sama beliau. Kalau teman-teman bersikap baik sama beliau, menuntun kembali kepada yang benar. Kalau saya pinjam bahasa teman-teman Kristen yang setara dengan biblical atau alkitabiah gitu ya, pasti beliau akan kembali kok kepada hal yang benar gitu loh. Pasti beliau akan kembali kepada hal yang benar ya. Tapi kalau
kawan-kawan ini mengumpat, mencaci, memaki, ya sudah, apa mau dikata, saya bilang. Ya sudah, apa mau dikata. Gak ngerti gue itu orang. Tiap pagi gue ketemu sama orang itu. Orangnya senang kereta ternyata. Orang senang kereta loh. Iya, rail fans dia. Diam-diam. Kayak gitu. Saya udah terlalu kenyang malam. Jadi makanya saya sih cuma mau bilang ya, sudahlah gitu loh. Kita tidak perlu menjadi hakim. Ya. Sekalipun ya, bagi saya pribadi apa yang dikatakan oleh Lugahon Tambunan, Nabi dan Rasul dalam tanda kutip Lugah Tambunan itu semuanya bullshit. Semuanya salah. Ya. Semuanya penuh dengan hinaan, cacian, makian, hujatan. Ya, belum selesai selesai hujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hujat Pancasila. Karena hujat lagi sesama saudara Kristennya. Ini hujat lagi apa? Maaf. Ana hujat lagi apa? Ana hujat lagi apa? Ada masa ada ya? Kita ngomong. Ada dia hujat lagi adat istiadat, terutama adat Batak. Ya. Dihujat, dicaci, dicerca. Saya bilang Masya Allah. Ya. Saya jujur bertanya dalam hati, ini orang nih sebenarnya apa gitu loh. Makanya wajar ketika teman-teman dari TikToker Kristen Terang Bulan dan John Tow mengatakan Lugahon Tambunan itu iblis berwujud manusia. Bisa jadi. Lah pertanyaannya, kenapa dia bisa berwujud, bisa seperti itu? Jawaban saya satu, karena teman-teman Kristen itu sendiri. Gak mungkin seorang Lugah Tambunan ya, dia memilih menjadi pengikut iblis. Gak mungkin seorang Lugahon Tambunan memilih untuk menjadi pengikut Beelzebul. Ya, gak mungkin. Pegang omongan saya. Tapi teman-teman sendirilah yang mendorong. Kenapa? Karena teman-teman tidak bisa mengasihi. Terbuktikan, mana ajaran kasihnya? Ya, mana ajaran kasihnya? Gak ada. Tidak ada ajaran kasih dari teman-teman Kristen kepada Lugahon Tambunan. Gak ada, saya perhatikan. Tidak ada. Yang ada umpat, benci, umpat, benci, cerca, maki, hujat, hina, ejek, bully, persekusi, dipelonco. Mana ajaran kasihnya? Nggak ada. Kenapa? Lugahon Tambunan, Nabi dan Rasul Kristen dalam tanda kutip
lebih diterima oleh kalangan Islam, bil khusus petinggi-petinggi apologet Islam di media sosial, terutama di TikTok ya, daripada yang Kristen. Karena kami di Islam tahu bagaimana cara memanusiakan orang, dan kami di Islam diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan. Bahkan masuk dalam 3 pilar itu. Iman, Islam, ihsan. Ya. Paling tinggi adalah ihsan, berbuat baik. Memanusiakan orang. Berbuat baik, memanusiakan orang, ya, ya, itu penting. Itulah kenapa lebih diterima di kalangan Muslim. Ada sebagian Muslim yang nggak terima gitu loh. Ada yang nggak suka pun ada, tapi kan minimal ada gitu pihak yang masih menerima. Jadi ya sudah gitu loh. Walaupun ya mohon maaf cuma jadi sekedar ya bahan hiburan lah, dari bahan hiburan, bahan ketawaan gitu, nggak apa-apa. Beliau memang perlu dihibur. Coba lihat bagaimana Lugahon Tambunan di teman-teman petinggi apologet Muslim ya, diterima ya, walaupun ya mohon maaf ya cuma jadi bahan hiburan doang, cuma jadi bahan lawakan doang, cuma jadi bahan ketawa aja gitu loh. Tapi lihat bagaimana dia bisa bahagia berada di sana bersama satu temannya. Ya. Ketika diskusi dengan Ustaz Ipung Kohani juga, dia nggak ada tuh ngomong sampai keluar kata-kata yang Masya Allah kotornya sebagaimana dengan teman-teman Kristennya. Nggak ada. Dengan Donditan juga begitu, sama. Karena kami di Islam tahu, diperintahkan oleh Allah bagaimana cara memanusiakan orang. Ya. Bagaimana enggak cuma sekedar ajaran kasih. Tapi kita tahu bagaimana cara menjalankannya. Itu dengan ihsan, dengan berbuat baik, dengan membaikkan orang. Kalau kita pengen orang baik sama kita, maka kita harus baik juga sama orang. Percayalah. Ya. Hukum timbal balik itu berlaku. Anak kalau mau dibaikin sama orang tua, kudu baik sama orang tua. Orang tua juga begitu. Anak kalau mau baik sama orang tuanya kudu baik juga sama si anak. Gak bisa satu arah, harus dua arah. Kita kalau berbakti pada negara, bangsa dan negara Indonesia, pasti negara akan memberikan sesuatu yang bagus pada kita sebagai rakyatnya. Gitu. Rakyat sudah berbuat baik kepada bangsa dan negara Indonesia, rasanya malu dong bangsa dan negara Indonesia tidak memberikan reward kepada mereka, kepada rakyat yang sudah berbakti, berjasa ya kepada bangsa dan negara Indonesia. Gitu teman-teman, sesederhana itu kok, ngapain ribet-ribet ya dalam memahami law of consequence ini ya. Sesederhana itu kok. Ini saya usul ya, kalau bisa ini mending daripada nganga gini, nggak nyaman saya jujur. Kalau
Kalau kalau hujan puasa ya gini. Tapi kalau kering enak itu loh. Tapi kalau hujan puasa, nah itu yang repot. Jadi ini saya usul ya. Ini saya usul mending dipakai aja deh buat rel. Buat rel kereta api gitu loh. Relnya digeser. Rel yang sebelah sini nih digeser ke sini, ditarik ke sini gitu ya. Jadi jalan yang sana itu bisa dilebarin gitu loh. Karena itu sempit banget saya bilang. Jadi ini digeser ke sini relnya gitu. Jadi nggak apa, kayak lebih enak aja gitu loh ngelihatnya gitu loh. Nah, pertanyaan saya, ini lahan punya KAI apa enggak? Ya masa lalu Tambunan kita selesai sampai situ dulu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, ini lahan apakah punya KAI atau bukan? Kalau punya KAI mestinya KAI lebih leluasa untuk menggunakan lahan ini. Tapi kalau lahan ini sudah jadi SHM, sertifikat hak milik dari orang-orang sini, susah. Karena kita tahu sendiri kan, pembebasan lahan di Indonesia itu susahnya bukan main. Makanya kadang-kadang kita pengen bangun infrastruktur yang vital banget, tapi susah, difficult. Kenapa? The problem is pembebasan tanah. Pembebasan tanahnya, pembebasan tanahnya sulit. Kayak ini aja nih. Ini rel saya usul, nih rel depan saya. Ini rel saya usul, digeser ke situ. Nah, digeser ke situ. Ya kan? Fuck. There's no train. I know how. I know the schedule. I can't easily dump. Sorry ya. I can't easily dump. Saya nggak bisa dibodohi seperti tadi gitu loh. Oke, memang ada kereta, tapi kan masih jauh. Ya. I can't easily dump. Sorry. Kenapa I can't easily dump? Ya karena saya sekolah. Oh, ini kereta poros lagi nih, ketiga raksa. Kereta poros. I can't easily dump. Kenapa? Karena saya sekolah. Orang sekolah nggak bisa easily dump. Apalagi kalau sekolahnya tinggi. Nah itu tuh, orang nggak sekolah kayak gitu. Motong jalur sebelah kanan. Motong tuh dari motong sebelah kanan. Udah tahu saya ada di sebelah kanan. Nah itu, nggak sekolah itu orang kayak seperti itu. Orang seperti itu nggak sekolah, teman-teman. Nggak sekolah. Beda kalau orang sekolah tuh beda tuh. Orang sekolahan beda. Ya tapi saya nggak bisa main menggeneralisir seperti itu, enggak ya, saya nggak bisa menggeneralisir kayak gitu. Saya bukan tipikal orang yang menggeneralisir kayak gitu. Ya, ada juga orang yang sekolahan tapi masih suka berkendara sembarangan, ada gitu loh. Tapi kan harusnya kalau orang itu sekolah ya, 540. Orang kalau sekolah ya mestinya tahu gitu loh bagaimana berkendara yang baik dan benar itu. Oke, saya break dulu, mau bawa air kecil daripada nanti jadi kencing batu, bahaya. Ya, welcome back. Bagus bawa air kecil ya. Ya tadi saya bilang nggak semua lah orang. Ya mesti ya ada juga orang sekolahan yang ya nggak tahu bagaimana cara mengemudi yang baik dan benar itu. Kayak gini deh teman-teman ya. Saya nggak bisa menggeneralisir seperti itu karena ada satu sosok yang saya kagumi banget dan saya takzim banget. Namanya Gus Baha. Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Gus Baha ya. Gus Baha orang Rembang, Jawa Tengah.
Gus Baha itu bukan orang yang sekolah tinggi loh. Itu bukan orang sekolah tinggi, beliau tuh pure orang pondok, pure orang santri gitu loh. Dia menghabiskan masa tarbiyahnya tuh di ma'had, di pesantren. Tapi karena beliau udah kenyang makan kitab, udah waduh, bahkan sampai dikatakan manusia Quran oleh Dr. Kiai Haji Adi Hidayat ya, salah satu pengurus PP Muhammadiyah ya, pimpinan dah, salah satu pimpinan PP Muhammadiyah ya. Itu dia tuh orang nggak sekolah teman-teman, orang nggak sekolah tinggi, tapi setiap ceramahnya Masya Allah, setiap ceramahnya tuh Masya Allah gitu loh. Setiap aduh musik ya, gak ada ya, gak ada musik ya. So, kalau ada musik mau saya pause dulu, copyright sebabnya. Nah lanjut ya teman-teman ya. Kalau saya takzim dengan Gus Baha itu ada alasannya ya. Saya takzim dengan Gus Baha karena ada alasannya. Beliau memang gak sekolah, bukan orang sekolah tinggi, tapi sanad keilmuannya jelas. Makanya kenapa beliau bisa fasih menerangkan tentang Quran, tentang ini. Setiap kajiannya itu mudah dicerna gitu loh. Meskipun beliau umumnya lebih banyak kajiannya itu atau ceramahnya itu menggunakan bahasa Jawa. Saya bilang jarang menggunakan bahasa Indonesia lah, karena memang beliau hari-hari tinggalnya di pondoknya dia di Rembang sana. Mas, Rembang, tahu Rembang nggak? Ya. Rembang, tahu Rembang nggak? Ya. Rembang itu tempat di mana kota kelahirannya Karti, kalau nggak salah ya, kota kelahirannya R.A. Kartini. Kalau orang bilang kan Jepara kota Kartini ya. Jepara itu tempat Kartini dimakamkan ya. Beliau itu meninggal usia muda karena melahirkan ya. Penerus perjuangannya Kartini adalah Raden Dewi Sartika gitu kawan-kawan. Jadi ya itu deh. Aduh, ini mata mendadak sepet ngantuk mendadak gara-gara tadi buang air kecil lemas kan. Jadi gitu ya. Rembak, oh my god, mau buang air kecil sembarangan. Aduh, malu banget gua kalau ngeliat itu, beneran malu banget gua kalau ngeliat itu. It's fuckingly embarrassing. Nah, kalau di Singapura kayak gitu, waduh, udah kena denda dah. Kotor, bikin kotor sebabnya. Nah, jadi gitu kawan-kawan ya, jadi gitu. Jadi teman-teman semuanya, saya secara pribadi ya, kagum dengan Gus Baha yang memang bukan orang sekolah tinggi tapi bisa gitu loh, keilmuannya sama seperti orang yang profesor bahkan.
Dan beliau tuh tawadu banget gitu loh. Beliau menolak dijemput pakai apa dan dikawal pakai mobil yang wah gitu, nggak mau. Kalau beliau tuh kemana-mana selalu pengennya tuh naik bus. Naik bus bukan naik bus yang mahal-mahal kayak bis super eksekutif, ya super top, big top, ya sleeper gitu. Enggak, beliau mau naik busnya tuh bus ekonomi gitu loh. Begitu bersahajanya gitu beliau. Saya bilang wah ini panutan gitu. Kemarin baru ngisi tuh acara Isra Mi'raj di Masjid Istiqlal bersama Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Agama Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Terus saya salut tuh dengan yang kayak gitu. Salut saya. Jakarta baru ngisi kemarin, cuma saya nggak bisa ke sana. Nah, kendala ya dan kendala waktu juga yang malaman, nanti takutnya selesai karena itu acaranya Ba'da Isya dan selesai itu pasti malam banget ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya share sore ini. Lemes banget saya deh jujur, gara-gara bisa dibuang air kecil ya. Ini habis buang air kecil aja saya lemes, gimana kalau saya BAB tambah lemes lagi gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu lagi di lain waktu.